Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Semoga semua sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di vlog kali ini, aku mau kasih lihat rutinitas aku memasak nih, Mams. Seperti biasa, aku masak sore-sore kali ini. Ya sebenarnya sih kalau jadwal masak aku fleksibel ya, Mams ya. Kadang aku bisa masak di jam 9-10-an pagi, bisa juga di sore hari. Kalau ini sih sore ya, Mams ya, buat makan malam. Nah, aku tuh tadi tuh habis beli ikan kembung kecil di tukang sayur. Mau aku goreng ikannya, tapi sebelumnya aku bumbuin dulu nih pakai kunyit sama kaldu. Itu aja sih, nggak pakai bumbu praktis ya, Mams ya kalau aku. Nah ini tuh aku nyimpen di freezer gitu, kayak bumbu asam manis gitu deh. Jadi pedas asam manis gitu aku simpan, bumbu yang udah aku bikin sendiri terus aku simpen di freezer jadi dia nggak beku gitu. Nah itu tuh mau aku campurin nanti sama ikan kembungnya gitu. Sini aku mau tumis toge dulu. Ini togenya udah agak lama ya, Mams, jadi agak-agak layu gitu loh dianya, karena aku takut keburu jadi busuk gitu, jadi nggak kepake mau bazir. Jadi yaudah aku bikin tumis toge aja. Sini aku pakai tahu seperti biasa ya, Mams ya. Favorit banget pokoknya tahu gitu. Aku pakai tahu biar ditumis bareng sama si togenya, jadi biar pedas dari si bumbu pedas asam yang aku buat sebelumnya itu keredam sama sayur toge tahunya gitu maksud akunya. Dan emang anak aku juga suka banget yang kecil tuh sayur toge tahu. Kayak di sini aku nggak dipakein irisan cabai, jadi nggak pedes gitu loh, biar yang kecil juga bisa ikutan makan. Di sini bumbu tumis togenya itu simpel-simpel aja sih, bahan-bahan yang aku pakai cuma pakai bawang merah aja. Aku nggak pakai bawang putih malah, Mam, soalnya aku kehabisan bawang putih. Tadi tuh waktu belanja ke tukang sayur juga aku kehabisan bawang putih, jadi ya udah deh pakai bawang merah aja yang ada aja gitu loh, Mams. Saya males lagi kalau harus pergi agak jauh gitu untuk ke tukang sayur yang agak jauh untuk beli bumbu-bumbu bawang-bawangan gitu. Sedangkan tukang sayur yang deket itu dia cepet banget habis karena satu komplek ini ya belanjanya di Mamang Sayur itu gitu. Jadi ya karena udah kesiangan juga sih tadi belanjanya, ya udah deh pakai bawang merah juga udah cukup enak deh. Ini tuh aku tumis bawang merahnya agak-agak kering sedikit aja ya, Mams, biar lebih enak sih rasanya, kayak pakai bawang goreng gitu loh jadinya, Mams. Udah tumis sebentar, masukin deh togenya gitu. Terus karena ini togenya juga udah agak layu, jadi nggak lama sih aku numisnya ini gitu, karena kalau terlalu lama juga jadi lebih nggak enak ya karena togenya terlalu lembek gitu loh, Mams. Pengalaman sebelumnya tuh biasanya kalau aku masak tuh kan agak-agak lebih banyak sih porsi dari ini, dan akhirnya mubazir ya, Mams. Jadi sekarang ya disesuaikan sedikit aja tapi bisa habis untuk sekali makan itu gitu. Ini tuh aku pakein bumbunya kaldu ayam sama aku pakai saus tiram itu sedikit aja karena rasanya lebih ringan sih sebenarnya kalau saus tiramnya pakainya sedikit ya gitu, dan lebih enak sih dibanding cuma pakai kaldu dan garam aja gitu kalau buat tumisan. Udah deh, udah beres karena emang udah gak terlalu segar ya togenya, jadi cepet banget numisnya gitu, lembek si togenya. Udah beres nih aku tumis-tumisnya, alhamdulillah nih udah selesai. Nah, aku mau lanjut lagi untuk masak yang berikutnya. Tadam, ini dia tumisan toge tahuku. Aku mau mulai dulu dengan goreng ikan yang udah aku marinasi tadi pakai bumbu kunyit sama kaldu aja sih tadi. Aku mau goreng dulu sebelum nanti aku campur pakai apa tadi tuh, saus asam pedas yang udah aku bikin sebelumnya yang aku simpen di freezer tadi.
sambil nunggu si sausnya itu meleleh ya, aku goreng dulu ikannya. Nah, aku tuh tipikal yang kalau masak langsung mencuci sedikit demi sedikit, menyicil gitu loh Mam. Jadi nantinya nggak numpuk itu semua cucian dan akhirnya makin males gitu nyucinya. Jadi ini aku cicil ya sambil nunggu ikan digoreng sih ya. Jadi aku cicil, aku cuci apa yang bisa aku cuci yang udah numpuk tuh di tempat cucian piring ya udah aku cuciin dulu, beresin biar lebih seger gitu kelihatannya, dan nanti tuh pas udah beres masak tuh nggak terlalu berantakan gitu loh Mams. Jadi nggak ngerusak mood banget gitu. Kalau Mams yang lain gimana? Tipikal yang numpukin cucian atau dicicil kayak aku gini yang sedikit-sedikit, ada yang kotor cuci gitu. Walaupun akhirnya ya udahlah ya, jadi boros air ya kayaknya ya Mams ya. Sebenarnya selain nyicil kayak gini bisa lebih rasanya lebih cepet gitu beres kerjaan dapur itu, ya nggak bikin numpuk juga sih ya. Kadang kan kita space kita kan nggak gede-gede banget ya, jadi kerasa kalau ada panci, ada talenan, semua tuh kayak numpuk banget, ngebrek gitu. Makanya aku lebih seneng sih kalau dicicil gini sih. Jadi kayaknya udah beres masak tuh ya udah deh, tinggal nanti ngelap kompor, udah enak deh gitu ngelihatnya, udah beres, rasanya kerjaan tuh emang udah beres gitu. Rasanya kayak gitu sih, makanya aku sukanya dicicil kayak gini gitu. Nah terus ini aku mau coba cek ikan, habis ini aku mau coba dibalik-balikin. Aku tuh paling males sebenarnya goreng-goreng ikan, goreng ayam, pokoknya semua yang menggoreng-goreng, terutama ikan sih ya, tuh kayak ngeletup gitu loh minyaknya, dan apa ya, walaupun udah pakai tutupan tuh tetap aja pas kita ngebalik tuh pasti ada aja gitu percikan yang kena ke tangan gitu loh. Udah se-safety itu ya kita nutup kayak pakai tameng gitu loh, pakai tutupan tutupannya gitu, tapi tetap aja bisa kena gitu. Kayak kadang males sebenarnya goreng-goreng ikan tuh, tapi itu yang paling enak ya kayaknya. Goreng ikan terus pakai yang pedes-pedes tuh kayaknya lebih enak dibanding ayam yang digoreng-goreng kalau aku ya Mam ya. Atau kalau Mams yang lain gimana tuh? Coba kita sharing Mams. Alhamdulillah ini sausnya udah mulai dia mencair. Aku udah coba panasin lagi ke panci nih. Nah ini tuh ikannya juga udah mateng. Ini akhirnya aku gaduk deh semuanya, aku campur sama ikannya. Tadinya mau aku siram aja, cuma aku takutnya nggak ngeresap ke dalam ikannya si asam pedasnya ini. Jadi sama aku digoreng dikit lah gitu, dicampur sedikit di pancinya biar kecampur, nyerap dikit lah gitu masuk ke ikannya. Dan ini ikannya tuh nggak semuanya ya aku campurin pakai bumbu pedas ini, karena khususnya buat anak aku yang paling kecil biar dia tetap bisa makan ikan kembung tanpa pakai bumbu pedas ini gitu. Karena yang aku tahu nih ya Mams, koreksi ya kalau salah, kembung tuh omega 3-nya juga bagus loh buat anak-anak. Dan hasilnya tada, sudah jadi, meskipun ini duri kepalanya semua berpecah-pecahan ya Mams ya, tapi rasanya endolita pokoknya. Nah udah beres tuh makanan masakan untuk makan malam nih. Aku mau bikin jeruk peras. Jadi itu jeruk yang dibeli sama suami aku tuh per berapa hari ya, aku juga nggak inget banget, selalu beli buah-buahan karena aku dan anak aku yang paling kecil itu paling suka buah-buahan. Nah ini tuh dia tuh beli jeruk Medan gitu katanya ya, sedangkan aku sama anak aku tuh sukanya kayak jeruk namanya aku juga nggak tahu, kayak jeruk yang bisa dikupas kulitnya dan berbulir-bulirnya tuh besar-besar gitu loh. Nah dan itu kan susah ya, harus pesen, biasanya ada di langganan suami aku juga, dan itu lagi kosong. Jadi suami aku beliin ini tuh kayaknya perjalanan dia pulang, dia liat tukang buah terus dia beli gitu. Dia beli jeruk Medan. Alhasil emang anak aku yang paling kecil kurang suka gitu kalau yang nggak bisa dikupas kulitnya, karena rasa dia nyangkut gitu kalau sama si kulit jeruknya gitu loh. Jadi daripada keburu busuk ya, sayang mubazir, sama aku diperas untuk dijadiin
minuman jeruk aja gitu. Tadinya aku berharap ini bisa penuh ya si kellernya ini. Ternyata aku salah perhitungan ya Mams. Tadinya berharap bisa buat aku, suamiku, ya anak-anak tuh dapat gitu satu gelas gitu loh dengan pure perasan. Ini ternyata tidak cukup. Dan akhirnya ya udah deh, yang penting aku perasin dulu semuanya. Nanti aku taruh setiap gelasnya itu ya dicampur air aja. Kayak gini ya Mams ya. Dan rasanya kalau jeruk medan tuh emang manis ya, jadi emang rasanya emang enak. Tapi ya kalau aku sih di sini campur gula lagi. Nah ini aku mau bikin buat aku dulu. Aku pakainya air panas karena aku pengennya jeruk panas. Nah pakainya sedikit aja si perasan jeruknya itu. Terus pakein gula deh. Nah di sini tuh aku pakainya gula stevia. Kalau Mams yang belum tahu, jadi stevia ini gula yang sehat ya. Jadi dia tuh sari bunga gitu loh, si manisnya itu. Jadi emang aman buat yang punya sakit gula dan lain sebagainya tuh, ini tuh sehat gulanya gitu. Nah, aku nggak tahu sih harganya berapa karena ini dari suami aku ya. Karena suami aku tahu aku tuh suka banget sama minuman manis, makanan manis. Jadi ya dia bawain ini deh gula stevia ini, katanya biar sehat katanya. Nah ini buat anak aku yang pertama dan suami aku bikinin mereka jeruk dingin ya. Soalnya suami aku kalau pulang tuh temen ngerokoknya tuh sukanya yang manis-manis dan yang dingin-dingin gitu loh. Jadi ya udah aku bikinin yang dingin-dingin. Cuma aku doang pakai yang panas-panas soalnya emang akunya kurang fit ya badannya gitu. Nah ini aku pakein es batu. Nah aku yang kecil tuh nggak tahu ya kalau dibuat minuman gini atau jus-jusan gitu dia kurang suka. Tapi kalau buah blok gitu buah dia mau makannya. Jadi ya ini aku cuma buat untuk kami bertiga aja sih. Dadah, seperti inilah hasilnya ya Mams. Udah jadi deh, udah beres kerjaan aku nih, masak, bikin minuman buat keluarga aku. Masya Allah lucunya nih mereka nih. Makasih ya Mams sudah nonton YouTube aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.